Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bersama Mas Marcel lagi, kita di Cianjur mau ketemu sama Mas Dede Inon. Pemakan Raja Jin ya? Pemakan Raja Jin. Dan juga dia dikenal dari dulunya tuh pawang ular sebenarnya. Nah, Masya Allah. Nanti kita mau bahas-bahas tentang pawang ular, dunia perularan, dan apa lagi ya? Ya, tentang konten Raja Jinnya itu nanti. Konten Raja Jin dan Ratu Jin. Satu aja. Maksudnya apa sih, kan banyak yang salah paham tuh. Ya. Ya kan, banyak yang bilang, wah ini pembodohan gitu. Padahal mah Dibilang syirik ya? iya, dibilangnya sirik, padahal bukan. Iya. Karena ya nanti lihat aja Ya, siap. penjelasan dari Mas Dede Inon. Langsung aja kita ke dalam. Ayo. Ke dalam. Langsung aja nih kita panggil Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini dia Bang Dede Inon nih. Bang, apa kabar Bang? Baik. Sehat. Ini Ustaz Faizar. Masuk yuk. Ya, yuk. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ya, alhamdulillah saya sudah sama Adede nih di sini. Ya. Pemakan Raja Jin. Wah, luar biasa, saya kalah itu. Dimakan. Raja Jin aja dimakan. Oke teman-teman, lihat. Barusan saya lihat langsung ngecepak, dia langsung diam di sini teman-teman, lihat. Tuh, lihat teman-teman. Tuh, ini bukan binatang, ini bukan hewan, melainkan ini salah satu Raja Jin. Yang dimana Raja Jin ini menguasai jalur-jalur sungai area sini teman-teman. Jin itu enak banget teman-teman. Jadi rasa jin itu gurih, lengket namun wangi teman-teman. Tuh. Adede, Iya. gimana ceritanya tuh ketemu Raja Jin? Sebetulnya itu kita setting. Settingan ya? gitu. Sarkas sebenarnya ya? Itu terbuat dari kikil. Cuman diukir sedemikian rupa jadi jin. Kebetulan spotnya tuh spot angker. Makanya konten kreator kan kreatif. Iya. Makanya ketika lihat yang angker, otak itu langsung ke goib. Wah, langsung aja nih Raja Jinnya kita makan gitu ya. Disindir nih kan, yang biasanya di konten saya melihat putih-putih loh. Ini beneran ada. Bahkan dimakan. Yang konten malah nampakin. Iya. Nampakin terus dibakar. Oh iya. Kalau kuntilanak nih itu apa? Oh, di Kasih sarung ember ini. tuh. Iya. Ada Itu aja kan ya. kerja sama cosplay. Cosplay hantu Cosplay Nusantara. hantu iya. Nah, ini dimakan loh. Masya Allah. Udah berapa lama sih ya berkecimpung dalam dunia perpawangan? Kalau dari pawang, nangkap ular, saya Iya. bukan pawang sebetulnya. Oh iya, nangkap ular ya. Nangkap ular. Kalau nangkap ular dari kecil. Kebetulan kan jauh-jauh saya tuh banyak persawahan, kebun-kebun, banyak ular. Jadi udah terbiasa. Nangkap ular, ketemu ular tuh udah biasa banget. Itu cara jinakin ular gimana? Kalau mau jinak total, itu saya pelihara dari kecil. Oh. Kalau untuk ular-ular yang nggak berbisa, itu jinak juga. Bisa langsung jinak. Tapi itu bukan jinak, tapi nyaman. Nyaman ya. Yang penting bikin ular itu nyaman. Nyaman. Jadi nggak Aslinya matok. ular nggak bisa jinak ya, Bang? Sebetulnya ular, kalau misalkan ular-ular galak, nemu dari alam, terus dipelihara, itu nggak bakal bisa jinak. Kecuali kalau kita nge-keep dari kecil. Oh, emang ternak gitu ya? Ada breeding, Oh iya. peternak. Kalau breeding bisa ya. I see. Ini ya, saya sering dengar ya di dunia orang yang suka nangkepin ular itu atau pawang-pawang. Katanya ada yang pakai ajian-ajian. Itu bener nggak sih sebenarnya? Kalau ajian sih, kalau untuk pribadi saya mah Bismillah. Wah, bisa. Oh, ajian. Iya betul ya, Bismillah. Doa. Ada doa. Bismillah. Mau apa aja Bismillah kan? Iya, betul. Kalau saya mah, tapi nggak tahu kalau orang lain mah. Mungkin saja orang lain pakai baca-bacaan atau apa, wirid-wirid. Kayak puasa-puasa itu ya. Puasa-puasa kayak gitu. Iya. Pernah punya pengalaman kepatok nggak? Kalau pengalaman kepatok tuh sering banget. Yang berbisa khususnya nih. Ada yang berbisa, ada yang enggak. Ada yang menengah juga. Solusinya gimana ya? Ini untuk teman-teman di rumah nih kalau misal kepatok dipatok. yang berbisa Sebetulnya banget kalau kepatok yang ular yang berbisa itu, ke satu tenang. gitu. Tenang. Kita Misalnya harus di tangan nih ya. Nah, kalau misalkan di sini kita kepatok, misalkan kobra. Kobra. Kita tenang aja, jangan panik. Kalau misalkan kita panik, otomatis kan jantung ngompak kenceng. Otomatis si darah itu cepat banget ngalirnya. Ngalir, oh. Jadi ketika kepatok ular, kita berusaha untuk tenang. Terus penanganan pertama imobilisasi, dipen. Oh, diikat kayu gitu ya? Nah, ini tujuannya biar nggak gerak.
Kalau misalkan kita banyak gerak, ini peredaran semakin cepat naik. Itu tujuannya imobilisasi itu buat penanganan pertama untuk jangan banyak gerak. Langkah kedua kita bawa ke rumah sakit, terus disuntik anti serum bisa. Anti bisa Anti gitu. bisa serum. Ada ya? Ada. Oh, jadi sebelum ke rumah sakit diiketin kayu gitu kan. Dan pokoknya sebisa mungkin nggak bergerak ya gitu ya. Jangan bergerak. Sebisa mungkin jangan ngatasin jantung. Oh iya. Kalau misalkan kita kepatok di sini, jangan ke sini. Oh, jangan Jangan di atas, jangan diangkat ya? jangan diangkat. Oh, dibiarin aja Usahain gitu di ya? bawah. Gitu. Berarti kalau kepatoknya kaki harus digotong ya? Harus Biar nggak digotong. bergerak ya? Harus digotong. Misal jauh dari rumah sakit, itu gimana? Penanganan paling pakai penanganan gaya dulu. Zaman-zaman orang Dayak di apa namanya? Di turi itu di deset, terus dibakar. Oh, pakai kai ya. Dan Kalau nggak dibakar, disiram pakai air panas. Tapi harus misalkan ini luka, lalu si air panas itu dimasukin ke bekas ngucur, ke bekas gigitan. Itu harus ditahan panasnya. Oh iya. Soalnya saya belajar dari militer juga, orang-orang tentara ketika berjuang di gunung, di hutan, ketika kepatok ular dia kan suka pakai misiu, pakai peluru, lalu dibakar. Kulitnya dibakar gitu? Ya, dipelulukin misiu, dalaman peluru, lalu dibakar. Berapa lamanya dibakar? Sesakitnya. Aduh, proses sakitnya. serem Kalau banget. udah sakit udah. Oh. Emang kalau dipatok tuh mati rasa ya? Enggak sih, justru kerasa banget. Mana yang nyuntik, mana yang enggak. Oh, ada yang kayak di konten saya tuh bilang yang ada suntikan basah sama nah, suntikan itu, kering ya? Kalau basah mah kan gigit Rasa doang, berdarah. Kalau misalkan ngejeksi itu kerasa banget, masuk. Ada bisanya tuh terasa. Terasa panas, hangat. Oh, Oh ini ada dek. Kalau Rasulullah kan ngajarin di antara kegunaan ruqyah itu Iya. untuk mengobati gigitan berbisa dari ular-ular berbisa. Pernah nyoba ndak orang kepatok terus dibacain Belum pernah. Fatihah gitu atau apa? Belum pernah. Atau ada hubungannya ya? Ya pasti ada hubungannya kalau Rasulullah ngajarkan hal itu ya. Pasti ada. Cuma saya penasaran Mungkin aja gitu. itu. Dipatok, dibacakan apakah bisa itu langsung mati atau enggak? Belum pernah nyoba sih. Belum pernah nyoba saya juga. oh iya. Jangan sampai lah ya. Ada dulu ada Oh, pernah? kisah. Enggak ada kisah gitu. Ketika Oh, Rasulullah iya. ada kisahnya. Nah, cuma beliau waktu itu disengat kala jengking. Oh, kalau jengking masih aman sih sebetulnya. Oh, kalau nggak terlalu ini kadar bisanya. Oh, nggak sampai ngebunuh gitu? Nggak bisa sampai mematikan gitu. Kecuali ada kalajengking di luar negeri itu ada. Ada Iya, juga. Kalau di Soalnya Indonesia aman. kan ada hadis ya yang Rasulullah memberikan rukhsah atau keringanan ruqyah itu diantaranya untuk mata jahat ain sama yang bisa itu. Oh gitu. Bisa dari seluruh hewan yang punya racun. Nah kalau yang kala jengking memang beliau pakai garam, air garam, bacain al-kafirun, al-ikhlas, al-falaq, an-nas terus disiramkan ke tempat bisanya itu. Yang digigitnya, Iya. bekas digigitnya. Oh. Cuma kalau ular ini kan apalagi king cobra gitu ya, kan cepat banget ya Itu racunnya. Ya? kadarnya juga kan ada neurotoksin, Oh iya, hematoksin. ada berapa itu? King cobra? Ada sebetulnya ada 4 sih, cuman yang lainnya saya lupa namanya. Ada yang untuk pernapasan, gagal pernapasan. Oh, sekali gigit, 4 racun langsung ngalir tuh ya? Iya, 4 racun. Nah, ini kebetulan ada Ustadz Faizan. Saya mau nanya juga, Ustadz. Ada beberapa sudut pandang pawang nih. Kalau Bang Dede kan tadi nggak pakai ajian-ajian puasa-puasa gitu kan. Ini full teknik dan bisa dijelaskan semuanya. Nah, sementara di luar sana ada sekelompok orang yang bilang penangkapan ular kobra tuh pakai ajian Mantra atau Nabi apa? Sulaiman. Nah, itu Ustadz, gimana tuh kalau katanya kita tuh bisa ngobrol sama ular. Kalau menurut Bang Dede kan nggak bisa ya kita ngobrol ular ya. Kalau ngobrol sih nggak bisa. Iya. Mungkin kita bisa memahami karakteristik. Body language ya atau bahasa tubuhnya itu, ular ya. bahasa tubuhnya. Iya, kalau ngobrol kan katanya ini kita bisa dapat mukjizatnya Nabi Sulaiman, kan aneh ya. Nah, itu kalau sampai mukjizat tahapannya itu nggak beres. Tapi kalau ada di Majmu'ah Fatawanya Ibnu Taimiyah, Iya. jadi dari zaman beliau itu ada orang-orang yang memang diganggu jin, Iya. sehingga dia ditipu sama jin itu untuk bisa bicara sama ular, sama ular sama burung. Jadi bilangnya wahai waliullah gitu. Aku telah ditundukkan Allah untuk kamu. Jadi daun-daunan menyebutkan kegunaannya itu memang
dukun-dukun yang zaman dulu asli dukun gitu ya, yang memang punya teman dari setan itu, dari jin, Iya. ada apa percakapan seperti itu. Bisa jadi ya memang dia mungkin ngilmu ya, Iya. sehingga memang apa ada setan yang bisik-bisiki gitu. Oh, jadi seolah-olah ini ularnya yang ngomong, padahal Iya. bukan ya? Ya, Iya. Dan akhirnya dan banyak. bisa jadi mas, karena ular itu kan salah satu teman dekatnya si setan nih. Kalau di tafsir At-Tabari itu Iya. waktu mau nggoda Adam, dia bujuki ular dulu, membujuk bahwa masuk aku ke surga. Nanti kalau apa aku akan jaga kamu dari gangguan anak cucu Adam. Nah, jadi Ular yang bilang gitu. enggak iblis. Oh, iblis. Bilang ke ular karena ini memang Israiliyat gitu ya. Israiliyat. Nah, dulunya punya 4 kaki itu ular, kendaraan mewah lah. Jadi dia dijapit di apa? Antara kedua taringnya dibawa masuk menggoda Adam. Akhirnya ular dihilangkan ke 4 kakinya. Walaupun ini tidak sahih tapi banyak kisah apa riwayat-riwayat yang menguatkan. Di antaranya ya itu ada anak indigo zaman Rasul namanya Sofi ibnu Sayyad. Dia bisa ngelihat singgasana iblis. Kan dites sama Rasulullah langsung. Apa yang kamu lihat? Ini aro arsan alal ma. Aku ngelihat singgasana yang ada di atas air, haulahul hayat. Di sekitar singgasana itu banyak ular-ular. Maka kata Rasul, dzaka arsu iblis. Yang kamu lihat itu singgasananya iblis. Ikhsa falan ta'dua qadrak fa innaka min ikhwanil kuhan katanya. Ikhsa itu kalau dalam bahasa Arab artinya enyahlah kamu. Kamu nggak bisa melampaui takdir yang sudah Allah tetapkan. Kamu termasuk teman-temannya para dukun. Jadi Rasulullah mengiyakan yang dilihat itu singgasana iblis. Jadi banyak ular-ular di sekitarnya itu. Oke. Di Jawa itu di hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, itu mungkin ya yang apa namanya? Yang jadikan dekat sekali antara orang yang diikuti setan sama ular. Yang bicara sebenarnya setannya yang ada di dalam sama Iya. ularnya itu. I see. Itu kalau dalam konteks hadis itu seperti itu yang saya temukan sih. Itu. Cuma ya lagi-lagi ular dalam Quran pun ya jadi simbol ini ya mukjizatnya Nabi Musa malah. Untuk mendakwahkan ketauhidan ke Firaun kan. Jadi ular tongkat itu kan ya. Iya, dari tongkat itu ya. Iya. Nah, ini kan kalau kayak Bang Deddy kan pelihara ular nih. Sedangkan dalam Islam ada pendapat yang mengharamkan itu gimana sih? Mengharamkan Haram untuk atau enggak, yang Iya. enggak gitu. Makanya iya. haram untuk orang awam itu. Oh, Karena ya yang untuk orang-orang yang nggak paham ilmunya kan khawatir mungkin kepatok atau apa ya. Nggak tahu jenisnya gitu. Bukan haram mungkin tapi enggak boleh gitu. Nggak boleh. Makruh mungkin. Makruh ya. Lebih cenderungnya ke makruh karena itu termasuk 5 hewan fasik ya. Yang harus dibunuh. Bunuh. Ular, tikus diantaranya, kalajengking, burung apa namanya? Gagak gitu. Hewan-hewan anjing perusak gila, paling ya. hewan-hewan perusak lah. Jadi kalau nggak perlu banget nggak usah lah melihara gitu ya. Ya kalau untuk edukasi Kalau kan untuk kayak edukasi ada ADD kan boleh. tujuannya. Oh, Ya, kayak tikus lah. Tikus untuk keperluan laboratorium. laboratorium. Saya juga pelihara tikus Ya, buat makan Buat ini. makanan ya ular. itu makanya. Iya. Ya karena itu maqasidus syariah. Oh, Di antara tujuan-tujuan syariat Islam ditegakkan itu untuk menjaga keselamatan manusia. Makanya ya dijaga-jaga banget. Oh iya. Kalau yang paham mana jenis yang berbisa, mana yang enggak, nah ya aman-aman aja sih. Mana-mana aja ya. Oh, oke. Siap. Memang ada beberapa hewan-hewan yang kata Rasul apa ya dibolehkan untuk dipelihara, kucing misalnya atau burung apa pipit itu, burung juga boleh. Oh, oke. Tapi harus diberikan hak-haknya begitu kan. Oh iya. Siap. Ini saya mau nanya, ada dalam hadis itu kan Rasulullah melarang ketika ada ular di rumah langsung dibunuh, khawatir jelmaan dari jin muslim. Oh gitu. Ya, tapi ada 2 ular yang dibolehkan langsung dibunuh. Cuma saya masih nyari-nyari yang satu ini. Satu kan Zultufiatin udah jelas lah, ular apa namanya, welang ya. Ular-ulang, Yang putih hitam. weling, Weling itu. Memang berbisa banget ya. Berbisa itu, Mas. Bisa butain mata. Enggak, kalau bisa ngebutain mata itu kobra nyembur kobra. dia. Oh. Kalau uling itu dampak efeknya itu nggak kerasa. Ketika kita kegigit uling, kita langsung ngantuk berat, lalu gagal pernapasan, lalu meninggal. Masya Allah, sampai segitunya? Kalau uling, kalau kobra itu bisa bengkak dulu, bisa busuk, baru bisa meninggal, harus diamputasi.
Nah yang satu lagi nih yang saya masih nyari-nyari, cuma kesimpulan saya ini sih ular derik atau viper. Yang mana? Yang namanya aptar, batrok. Kalau dalam penerjemah itu banyak yang menerjemahkan ular batrok itu sebagai ular yang buntung. Ular buntung gitu. Ular buntung. Kalau dalam dunia ular, Itu goib atau apa? enggak, ular buntung yang kata Rasul itu ular nyata, bukan goib. Kalau untuk Dia punya bisa yang sangat bahaya gitu. Kalau di zaman Rasul mungkin itu viper. Viper ya? Ular derik yang di pasir. Emang ukurannya pendek. Kayak bantet yang gitu. bunyi Kayak- apa? iya, yang bunyi Tereret tereret gitu. itu asli pasir. Ya, kalau disebut di buntung, Saudi kan Itu memang lebih mematikan itu tempat-tempat. soalnya taringnya juga emang terpanjang di dunia. Ini. Oh, viper? Taring itu panjang banget. Sampai seberapa itu? Paling segini nih. Nyokot ya. Soalnya dia kena tulang ya. Enggak, taringnya itu kan dia ke belakang ketika dia kayak kuku kucing. Kalau misalkan dia mau gigit dia langsung keluar. Kayak gini. Oh, jadi itu teman-teman ya, karena saking bahayanya boleh langsung dibunuh. Jadi sebenarnya kalau yang nampakin kobra, udah nggak usah diizinin 3 hari atau dikertak 3 kali. Panggil aja ADD langsung. Atau langsung dibunuh itu kalau nggak bisa ilmunya kan dibunuh langsung bunuh ya. aja. Saya juga edukasi gitu sih ke masyarakat. Kalau misalkan ada ular-ular berbisa, kalau mepet bunuh aja. Dan kalau nggak tahu itu jenis berbisa atau enggak, bunuh aja udah ya. Bunuh aja, Sesuai ajaran Rasul berarti ya, Ustaz ya? Rasul mungkin khawatirnya di sana. Kalau misalkan Banyak masyarakat udah masuk keilmuan edukasinya, masyarakat juga suka diamanin ketika ada retik atau sanca masuk ke rumah, suka kekarungin, nanti dikasih ke saya gitu. Oh iya. Oh banyak juga ya dari Banyak. luaran ngasih ular ke sini ya. Yang nggak boleh itu yang nggak berbisa. Yang nggak Epiton, sanca, ya nggak boleh langsung dibunuh. Oh. Karena pernah ada itu sahabat Ansor dari kalangan Ansor ya. Ketika perang Ahzab, perang Khandaq itu minta izin karena baru nikah. Ada ular besar hitam melingkar di kasurnya. Dibunuh langsung, ternyata dia jin muslim. Jadi dia terbunuh juga. Oh gitu. Makanya Rasul bilang, istaghfiru li sahibikum hadza. Mintalah ampun kepada Allah untuk sahabat kalian ini. Karena di Madinah ada jin muslim yang sudah masuk, ada jin yang masuk Islam. Kalau mereka nampakkan diri, kasih izin 3 hari atau gertak 3 kali. Oh jadi kayak diusir gitu, Ustaz? Iya. Jadi diusir dulu, terus diemin lagi. Kalau misalnya besok ada lagi, usir lagi nyampe 3 kali baru Iya. bunuh. Kalau nggak pergi, berarti itu setan. Kalau nggak ular beneran. Itu. Oh iya iya. Kalau pergi ya sudah, benar itu jin muslim kata Rasul seperti itu. Nah, itu jadi kekhawatiran tersendiri bagi orang-orang yang, apalagi yang jamaah. Saya yang nonton kan sering ikut kajian ruqyah gitu ya. Iya. Nah itu khawatirnya banyak yang ngira ular kobra pun nggak boleh dibunuh, padahal boleh langsung dibunuh. Iya. Iya. Ada deh, saya kan sering lihat nih di konten-kontennya. Kadang kalau di outdoor itu tiba-tiba langsung nemu aja itu instingnya kok bisa setajam itu. Sebetulnya saya sih lebih mempelajari tempat dulu sebelum menangkap ular. Tempat-tempat ular seperti ular koros adanya di tempat seperti gimana, ular kobra adanya di tempat seperti gimana. Ada ciri-cirinya gitu Ada ya? ciri-cirinya. Baru kita langsung jelajah, langsung cari, pasti dapat. Oh, bukannya Oh, ini makanya ya, langsung dapat. Iya. Ini kalau ada yang punya keahlian kayak Bang Dede terus ke ranah perdukunan pasti bilangnya ini udah pemberian nih. Woi, ini ilmu hasil hasil dari mimpi nih. Wah, udah Seperti tadi lah yang cari ular pohon, Iya. saya ajakan ke tempatnya baru nemu. Iya, benar. Seperti gitu. Iya. Jadi tadi kita nemuin, ya nanti teman-teman nanti bisa lihat di bisa. kontennya Dede. Iya, betul. Dapat banyak juga lah. Ya, Dapat banyak dapat lagi. 4 ya? Dapat 6. Oh, 6. Enam, iya, Harusnya cuma- 6, cuma lepas. Yang 2 dilepasin. Iya. Nah itu Mas Marcel megang ularnya udah mantap. Diajar ini di transfer ilmu Ustaz. Jadi ya. Udah dapat ijazah ya? Iya. Iya dapat ijazah kan. Oh, saya kebal gigitan tadi. Oh iya tadi. Iya pertama kali diemut ular. Habis digigit langsung ini bisa nemuin. Iya benar. Mantap. Langsung mata apa kalau di Kerasakti itu mata apinya tuh langsung nyala ya. Mata ini. Mata dewa. Ya bukan. Ya kugan. Jadi ketika digigit itu nggak berbisa ya. Iya. Mungkin di antara ciri ular yang nggak berbisa itu Dari giginya kepala, banyak ya. Giginya banyak. Kalau misalkan nggak berbisa, giginya agli pak. Gigi besar, gigi banyak. Kalau misalkan ular yang berbisa itu ada gigi taring depan. Taring. Depan, lebih panjang. Jadi ngenyotnya itu kayak orang lagi di ini bekam. Nyut. Sebetulnya nyut, bukan nyut. hanya sih itu, tapi maju. Oh maju. Berusaha nelen ya. Gitu. Kayak nelen kayak gitu. Terus aja gitu. Iya.
Mantap. Nantilah cari lagi ular yang Siap. berbisa. Wah, jadi, Waduh, Main jangan. lagi. jadi Yang berbisa. ketagihan. Lihat aja. Iya, Ya, lihat. kalau berbisa saya nggak berani. Iya, Soalnya kita mau Marcel, jauh. Marcel belum pernah diajak cari kobra ya? Enggak, aduh, enggak. Nanti dah diajak. Ngeri. Nanti kapan-kapan lagi kesini lagi. Iya, gampang lah. Kalau misalkan nangkap ular yang berbisa itu nanti safety aja, pakai sepatu. Oh, Safety. emang ada wilayahnya sendiri Ada. tuh, tempat perkumpulannya gitu ya? Ada. Kalau untuk awam mah harus safety. Takutnya nginjak. Soalnya kan ular-ular kobra nggak kelihatan. Warnanya hitam. Di semak-semak kan nggak kelihatan. Iya, kalau nginjek langsung gigit ya? Takutnya nginjak ular ranjau darat, Apalagi tuh ular tanah, gibuk. Ada ular tanah? Ada. Iya. Di dalam tanah gitu dia, Dim? Enggak, jadi dia kamuflase. Oh, kamu pelas sama tanah? Kayak daun kering. Nggak kelihatan. Cuma lokasinya bukan di sini, ada lagi. Jadi ular itu memiliki tempat-tempat, lokasi-lokasi. Iya. Ada dek. Saya mau nanya nih, kan pernah makan sesaji ya? Itu gimana? Tapi sebentar. Iya. Nanti insya Allah tentang pembahasan sesaji dan ternyata Dede ini seniman yang masya Allah tahu banyak filosofi. Nanti insya Allah kita bahas di episode berikutnya. Oke. Wih. Waduh, gede banget. Aneh dari kecil. Sanca apa piton? Piton. Nah ini waktu itu pernah makan sesaji. Itu makannya di mana? Itu di hutan, di kebun. Di kebun. Di kebun banyak yang naruh sesaji juga. Ya? Banyak, soalnya kan di situ ada kayak apa namanya? Dipercaya sama masyarakat pohon-pohon keramat.